Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Branko Krisnatano Situpu dengan NIM 25111131006 selaku mahasiswa kedokteran gigi Universitas Lambung Kali ini saya akan mempresentasikan anatomi genitalia wanita atau alat reproduksi wanita. Dalam alat reproduksi wanita terdapat genitalia eksterna dan interna. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis merupakan lapisan lemak dari jaringan ikat yang melindungi tulang kemaluan atau semfisis pubis dan seringkali ditutupi rambut pubis setelah pubertas. Lalu kita memiliki labia mayora, dua lipatan kulit besar dan tebal, mengandung lemak serta kelenjar keringat dan minyak yang membungkus dan melindungi struktur genital internal. Lalu labia minora, dua lipatan kulit halus, tipis, tanpa rambut, terletak di antara labia mayora, kaya akan pembuluh darah dan ujung saraf, dan memberikan sensitivitas yang tinggi. Lalu klitoris, struktur erektil sensitif, homolog dengan jenis pria, homolog dengan penis pria, mengandung corpora cavernosa, dan juga merupakan pusat sensasi seksual utama pada wanita. Dan yang terakhir adalah vestibulum, area berbentuk lonjong antara labia minora, tempat bermuara uretra atau saluran kencing, dan vagina, dilengkapi kelenjar Bartholin dan skene untuk pelumasan. Lalu genitalia interna atau jantung dari reproduksi. Vagina. Dinding vagina berlapis epitel squamosa non keratinina, keratinisasi kaya glikogen yang diubah flora normal menjadi asam laktat, yaitu antara keasaman 3,5 hingga 4,5. Dan itu gunanya untuk melindungi dari infeksi. Dalam vagina, kanal muskuler elastis dengan panjang sekitar 7-10 cm, berfungsi sebagai jalur keluarnya darah menstruasi, tempat kopulasi, dan saluran lahir bayi. Selanjutnya kita ke serviks. Serviks adalah bagian bawah uterus yang menonjol ke dalam vagina. Terdiri dari pars vaginalis, terlihat dari vagina, dan supravaginal di atas vagina. Lalu, serviks menghasilkan mukus serviks yang viskositasnya bervariasi sesuai fase siklus menstruasi, berperan dalam seleksi sperma. Lalu kita ke uterus. Uterus merupakan pusat kehidupan manusia. Uterus atau rahim adalah organ berongga, berotot, berbentuk buah pir terbalik dengan panjang sekitar 7-8 cm. Ini adalah tempat implementasi embrio dan perkembangan janin. Pada uterus terdapat fundus. Fundus merupakan bagian paling atas dan membulat dari uterus di atas muara tuba falopi. Lalu korpus, bagian utama uterus yang melebar, tempat janin tumbuh. Lalu ismus, area sempit antara korpus dan serviks. Dan terakhir serviks, bagian bawah yang silindris membuka ke vagina. Uterus terdiri dari 3 lapisan penting. Yang pertama adalah endometrium, yaitu lapisan terdalam, terdiri dari stratum fungsional, meluruh saat menstruasi, dan stratus basal yang meregenerasi lapisan fungsional. Myometrium, lapisan otot tebal, yang bertanggung jawab untuk kontraksi saat persalinan dan menstruasi. Dan yang terakhir adalah perimetrium, lapisan terluar berupa serosa tipis yang merupakan bagian dari peritoneum. Lalu kita beralih ke tuba falopi dan ovarium, tempat awal kehidupan. Tuba falopi atau oviduk merupakan saluran muskuler sepanjang 10-12 cm yang menghubungkan ovarium ke uterus, terdiri dari 1. Fimbriae. Fimbriae merupakan struktur seperti jari-jari di ujung infundibulum menangkap ovum. Lalu infundibulum merupakan ujung berbentuk corong dekat ovarium. Ampula merupakan bagian terluas dan terpanjang tempat fertilisasi
dan paling sering terjadi. Ismus merupakan bagian sempit yang menempel pada uterus. Lalu ovarium, dua organ berbentuk almond terletak di fosa ovarica pada dinding panggulateral, yang fungsinya adalah untuk tempat pemantangan folikel yang mengandung ovum dan produksi hormon seks wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Perkembangan folikel berkembang pada primordial, lalu beralih ke primer, beralih ke sekunder, ke tersier, dan terakhir gravian, hingga akhirnya terjadi ovulasi atau pelepasan ovum. Lalu sistem pendukung atau ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang memberikan dukungan struktural untuk menjaga organ reproduksi wanita tetap pada posisinya di dalam panggul. Ligamen Ligamen penyangga terbagi menjadi 4, yaitu ligamentum latum uteri, ligamentum ovari porpium, ligamentum suspensorium ovari, dan yang terakhir ligamentum rotundum. Ligamentum latum uteri merupakan lipatan peritoneum ganda yang menutupi uterus, tuba fallopi, dan ovarium dan memberikan dukungan utama. Lalu ligamentum ovari proprium menghubungkan ovarium ke uterus di bawah tuba fallopi. Lalu ligamentum suspensorium ovari merupakan mengandung pembuluh darah, ovarium atau arteri dan vena ovarica, serta saraf menghubungkan ovarium ke dinding panggul lateral. Dan yang terakhir, ligamentum rotundum berjalan dari uterus melalui kanalis inguinalis dan berakhir di labia mayora, menjaga posisi uterus tetap intervensi. Selanjutnya adalah suplai darah atau jaringan kehidupan. Dalam reproduksi wanita, menerima suplai darah yang kaya itu untuk mendukung fungsi kompleksnya. Nah, suplai darah yang eh, ke sistem reproduksi wanita ada 3, yaitu arteri uterina, yaitu cabang utama dari arteri iliaca interna, berjalan di samping uterus dan memberikan suplai darah ke uterus serta bagian atas vagina. Lalu, di bawahnya adalah hubungan ureter. Arteria uterina memiliki hubungan anatomis yang sangat penting dengan ureter atau ureter di bawah uterine arteri yang krusial dalam prosedur bedah panggul untuk menghindari cedera ureter. Lalu yang terakhir adalah arteri ovarica. Cabang langsung dari aorta abdominalis memasuk darah ke ovarium dan sebagian tuba fallopi. Aspek klinis atau relevansi medis. Pemahaman anatomi sangat penting untuk diagnosis dan penanganan berbagai kondisi klinis yang berkaitan dengan sistem reproduksi wanita. Endometriosis. Kondisi di mana jaringan mirip endometrium tumbuh di luar uterus, menyebabkan nyeri dan masalah kesuburan. Kista ovarium. Kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam atau di permukaan ovarium, umumnya jinak tetapi bisa menyebabkan nyeri. Prolaps uteri menyebabkan otot dan ligamen panggul yang menyebabkan uterus turun ke dalam atau keluar dari vagina. Dan yang terakhir adalah kehamilan ektopik. Kehamilan di luar uterus paling sering terjadi di ampula tuba fallopi yang merupakan kondisi darurat medis. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.